Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Sutra dengan NIM 21650 199 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam berbagai bidang, serta perbedaan data spasial dan non-spasial. Yang pertama-tama, manfaat sistem informasi geografis dalam bidang manajemen tata guna lahan atau ruang. Sistem informasi geografis ini digunakan untuk menemukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada, misalnya zonifikasi perkotaan diperuntukkan sebagai daerah pemukiman, kemudian industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Sedangkan zonifikasi perdesaan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian dan pemukiman. Di sini bisa dilihat contohnya, di sini ada manajemen tata guna lahan ruang pada daerah Kota Bau-Bau. Kemudian pada bidang inventarisasi sumber daya alam. Dalam inventarisasi sumber daya alam, sistem informasi geografis ini berfungsi untuk mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, mengetahui persebaran kawasan lahan seperti kawasan lahan yang mengalami perubahan atau alih fungsi lahan, kemudian kawasan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ada kawasan hutan yang masih baik dan sudah rusak, kawasan lahan potensial dan lahan kritis, rehabilitasi dan konservasi lahan, serta pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Pada bidang pengawasan daerah rawan bencana alam, sistem informasi geografis ini dapat dimanfaatkan dalam pemantauan, pencegahan, dan rencana pembangunan kembali daerah bencana. Di situ dapat dilihat contohnya ada peta zona pemantauan lokasi yang terkena dampak letusan Gunung Merapi. Kemudian sistem informasi geografis ini dimanfaatkan pada bidang sosial dan budaya. Pemanfaatan sistem informasi geografis dalam upaya memetakan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan pemodelan. Misalnya pada pemetaan wilayah, erosi, penentuan arah pemanfaatan lahan, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan daerah bahaya bencana alam, pemetaan wilayah potensial SDA dan lingkungan hidup. Ada juga pemetaan kawasan budidaya, pemetaan kawasan lindung, dan pemetaan tata ruang. Di sini bisa dilihat contohnya, ada pemetaan tempat kawasan lindung, lahan pertanian, dan masih banyak lainnya di situ pada contohnya. Kemudian data spasial. Data spasial ini adalah data yang memiliki informasi tentang lokasi dan bentuk objek geografis. Data ini dapat dipresentasikan dalam berbagai format seperti vektor dan raster. Data vektor ini mempresentasikan objek geografis sebagai titik, garis, atau poligon. Contoh data vektor ini adalah peta jalan, batas wilayah, dan lokasi bangunan. Kemudian raster. Data raster ini mempresentasikan objek geografis sebagai grid cell yang berisi nilai atribut. Contoh data raster adalah citra satelit, peta ketinggian, dan peta penggunaan lahan. Di situ bisa dilihat perbedaan data vektor dan data raster. Yang ada kotak-kotaknya itu data raster. Kemudian yang ada titik-titik merah, garis, kemudian peta lokasi yang berbeda warnanya itu adalah data vektor. Kemudian ada data non-spasial. Data non-spasial ini adalah data yang tidak memiliki informasi tentang lokasi dan bentuk objek geografis. Data ini biasanya berupa data deskriptif atau statistik yang terkait dengan objek geografis. Seperti di sini misalnya, di sini saya taruhkan contoh peta lokasi Kota Mara pada Bau-Bau. Di situ bisa dilihat di sebelah kirinya ada keterangan lokasi, waktu buka, kita berkunjung kapan, kemudian yang begitulah itu termasuk data non-spasial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.